dalam kitab Matius 6 ayat 12. Demikian firman Tuhan yang akan saya bacakan. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bapak sekalian, dalam serial doa pagi ini tetap kita mengupas habis doa Bapa kami. Doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kita masuk dalam pokok ayat yang ke-12 dikatakan, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Perkara pengampunan adalah hal yang mutlak, karena itu adalah firman Tuhan. Sebab itu Tuhan Yesus berkata, jika engkau tidak mengampuni, maka Bapakmu yang di surga pun tidak akan mengampunimu. Tidak ada kata lain, kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Mungkin juga kita mengalami kekecewaan masa-masa lalu kita terhadap orang-orang yang telah menyakiti kita. Apakah itu saudara kita, apakah itu sahabat kita, apakah itu rekan kerja, atau apapun. Tetapi benih-benih itu harus dikeluarkan dari tubuh kita, dari jiwa kita. Benih-benih itu bukan datang dari Tuhan. Benih itu datang dari dunia yang dendam, yang kecewa, yang frustasi, yang tidak mau mengampuni. Adalah benih-benih yang ditabur oleh dunia ini. Tetapi bukalah hati dan pikiran kita supaya kita memiliki kasih, benih yang datang daripada Tuhan. Bapak sekalian, dikatakan pada Matius 18 ayat 21 dan sampai seterusnya dikatakan, Petrus bertanya kepada Tuhan tentang pengampunan. Apakah kami mengampuni hanya 7 kali? Tapi Tuhan Yesus berkata, tidak, melainkan 70 kali 7. Itu tidak akan terbatas. Tapi dilanjutkan dengan perumpamaan. Ada seorang raja yang kedapatan membawa seorang yang telah berhutang 10.000 dinar. Dan orang itu tidak dapat membayarnya. Dan raja itu berkata, Algojo, bawalah anak istri dan semua karena tidak bisa mampu bayar, supaya dia dapat dihukum dan harus mencari pembayaran itu. Tetapi orang itu berkata, ampunilah Tuhan, karena aku tidak sanggup lagi untuk membayar, dan segala hal dikatakan perumpamaan itu. Akhirnya raja itu berkata, baiklah, engkau akan kuampuni. Tetapi sekembalinya dia keluar dari tempat itu, ada seorang temannya yang telah berhutang 500 dinar. Dan dia berkata, engkau harus bayar hutangmu, kalau tidak engkau akan kumasukkan penjara. Akhirnya dimasukkanlah ke penjara. Dan apa yang terjadi? Ada orang yang melihat bahwa orang itu telah diampuni raja dengan 10.000 dinar. Tetapi perkara 500 dinar saja dia melakukan hal yang tak terbaik. Maka dilaporkanlah kepada raja itu, perumpamaan berkata. Akhirnya raja itu marah kepada orang itu. Bukankah aku telah mengampunimu, tetapi engkau tidak mengampuni orang yang berhutang kepadamu hanya 500 dinar. Sedangkan engkau berhutang kepadaku 10.000 dinar. Bapak sekalian, demikianlah kalau kita tidak mengampuni kehidupan kita dalam pribadi kita, maka Bapakmu di surga pun tidak akan mengampuni. Dan itu benih dari dunia ini. Benih dari dunia ini, saya katakan tadi, adalah sesuatu mengecewakan kita. Orang yang menyakiti kita, kita tanam di hati kita, di pikiran kita. Orang yang telah mengecewakan kita, tanam di akal budi kita. Itu benih-benih yang jahat yang harus kita keluarkan dari tubuh kita. Kita minta pengampunan dari Tuhan, maka kita pun harus mengampuni orang itu yang bersalah kepada kita. Seringkali menghadapi konseling, kekecewaan yang dihadapi orang-orang mengalami sakit yang luar biasa, dan kita tanya kenapa engkau sakit, kita korek-korek, akhirnya dia mengalami sakit yang berat, diutamakan oleh kenapa sakit hati oleh mamanya, sakit hati oleh papanya, sakit hati oleh pacarnya, kecewa hasil pekerjaannya, kecewa akan hidupnya, dan tidak menerima keadaannya. Inilah benih-benih kalau kita tidak mengampuni diri kita sendiri, maka kita pun masuk dalam hukuman. Sama seperti kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita akan masuk dalam penghukuman. Tetapi kalau kita melepaskan itu dan menyerahkan kepada Tuhan, minta segera hal itu diselesaikan dan pribadi kita, maka Tuhan juga akan mengampuni segala dosa kita. Yeremia berkata, Yesaya mengatakan,
Merahkah seperti kemeja akan putih seperti salju. Kotorkah seperti kain kusumba akan putih sepuluh domba. Dosamu itu akan dihapuskannya. Pemazmur berkata, berbahagialah orang yang diampuni dosanya dan dilupakan segala pelanggarannya dan dihapuskannya segala dosanya. Tuhan akan menghapuskannya. Ada lagu pujian mengatakan, sejauh timur dari barat kau melemparkan segala dosaku dan melupakannya. Berbahagialah orang yang dilupakan segala pelanggaran dosanya. Dan tidak ada lain kita melangkah mengampuni segala orang yang mengecewakan kita. Mengampuni orang yang telah menyakiti kita. Mengampuni orang yang telah membuat hati kita kecewa. Dan kita lupakan itu. Dan Tuhan akan memberkati kita dengan penuh berkelimpahan. Berikanlah Tuhan pada pagi hari ini kasih yang mengulur kepadamu, kasih yang memberikan engkau berkat, kasih yang mengubah engkau akal budi dan pikiranmu, kasih yang mendatangkan kesejahteraan bagimu, kasih yang mengubah hatimu, kasih yang menyembuhkan segala luka batinmu. Pada pagi hari ini kita dalam tema tetap doa Bapa kami yang dikatakan ayat 12, ampunilah kami seperti kami juga mengampuni akan kesalahan orang yang bersalah kepada kami. Kita harus mengampuni. Kita harus tidak perlu kecewa menghadapi dunia ini. Kita tidak perlu kecewa kita menghadapi ekonomi, sakit penyakit. Kalau kita mengampuni diri kita sendiri, maka Tuhan akan bukakan jalan kelepasan, kelegaan, damai, sejahtera, dan sukacita. Itulah firman yang dijanjikan bagi kita. Bapak Ibu sekalian, pada pagi hari ini, kalau engkau menghadapi hal kekecewaan pada orang tuamu, pada suami, pada istrimu, pada anakmu, pada tetanggamu, bawalah kepada Tuhan. Karena dia firmannya ya dan amin. Dan selalu memberikan jalan keluar kelepasan. Jikalau pintu tertutup yang satu, Tuhan akan buka pintu yang lain. Tidak ada jalan yang buntu di hadapan Tuhan. Sebab itu, biarlah apa yang lalu, biarlah yang berlalu. Yang datang, engkau kejar, engkau pikirkan yang baik. Karena Tuhan berkata, kasih setia Tuhan selalu baru setiap pagi dan selalu baru rahmat-Nya. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Marilah kita akan masuk dalam pokok-pokok doa. Jika Bapak sekalian ada doa-doa yang hendak didoakan, bawalah pada pagi hari ini. Karena firman Tuhan berkata, dua orang sehati, besar kasih saat doa itu. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh.